Saya tambah ya sebelum dijawab ya. Masalah edukasi tadi memang masuk udah semua, tapi paling banyak saya lihat pun berada di kampung sering, paling cuci tangan cuma sama pakai masker, itu edukasi. Kalau masalah rapid test seperti yang ini saya pertegas, rapid test saya juga nih ya, saya anggaplah saya orang yang berpendidikan, saya pun masih awam itu. Baru-baru ini aja konversi pers kemarin aja saya baru tahu, oh rapid test itu seperti ini. Terkonon lagi masyarakat yang lain. Makanya kalau yang seperti penjelasan tadi ini, maaf nih dokter pribadi ya, impalku, makanya saya aja kalau digantung seperti itu tadi, orang tanpa gejala tapi rapid testnya positif, rapid test saja nanti masyarakat tidak tahu, jadi kan masyarakat bingung nih. Yang jelas sekarang kan beredar, oh ya positif corona, positif virus, kan itu yang berkembang. Jadi kita harus jujur nih fakta di lapangan. Kalau dibilang virus COVID-19 telah masuk Indonesia, bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik. Waspada dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat. Pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan, dan istirahatlah yang cukup. Jaga imunitas tubuh, dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. Kita udah diedukasi, selama ini masuk tim kesehatan, edukasi saya lihat dengan mata kepala cuma cuci tangan. Nah itu aja, mohon maaf nih, dinas kesehatan mungkin nanti bisa dipertegas buat edukasinya. Rapid test itu apa, biar kadang-kadang bukan apa. Yang di Rikidbul tuh saya juga tinggal di Rikidbul. Suasana mencekam Pak. Pas saat beredar di medsos ada orang Rikidbul, saya nggak tahu hari ini di Kuning ya. Bisa nanti saya pantau seperti apa mencekamnya, karena itu pas posisinya dekat rumah, pas bayi itu. Karena kurangnya pemahaman masyarakat harus diakui. Berarti kurangnya tim bekerja untuk memberi sosialisasi pengetahuan tentang apa rapid test, bagaimana virus ini berkembangnya dan segala macam. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Nah, jadi perlu kami luruskan di sini. Tadi kita sudah berdiskusi masalah COVID. Sebenarnya pada intinya perlu kami jelaskan di sini apa tujuan utama kita membentuk pos COVID desa itu. Tadi ada pertanyaan di awal muncul kenapa pos COVID desa itu tidak berjalan efektif. Dari mana dasarnya bahwa kita terpikir kemarin waktu rapat kita bentuk tim COVID desa. Intinya apa? Intinya di sini kami dari Dinas Kesehatan menjaga pos perbatasan Lawe Pakam dan Kotambe pasti ada yang lolos. Sudah pasti ada yang lolos macam cara yang dilakukan oleh masyarakat kita. Itu makanya kita bentuk tim desa. Desa itulah yang berperan aktif. Seandainya ada masyarakatnya yang masuk atau baru datang dari daerah manapun, dia yang koordinasi dengan kita. Kita 24 jam kalau sudah desa koordinasi dengan kita akan turun. Tetapi kenyataannya pada hari ini 385 desa di Kabupaten Aceh Tenggara belum ada 2% pun yang aktif. Jadi semua permasalahan COVID ini corongnya ke Dinas Kesehatan. Jadi kami tidak mungkin handle ini semua. Kalau kawan-kawan kita dari desa, kecamatan tidak bekerja, ini tidak mungkin bisa kita lakukan. Kenapa selama ini kami tidak rapid test? Kan gitu pertanyaannya. Sebenarnya rapid test itu bukan lagi pencegahan. Itu udah pengobatan maksudnya. Maka selama ini kita gaungkan hanya kita ini kan pencegahan yang kita lakukan macam mana tidak tersebarnya virus corona ini dengan cara mencuci tangan, PHBS atau dengan masker, itu yang kita lakukan. Kalau sudah kita lakukan dengan rapid test, itu gawinya sudah menjadi pengobatan. Itu pun kami siap. Kalau memang itu yang dilakukan atau diperintahkan oleh ketua gugus kita untuk dilakukan, Dinas Kesehatan siap melaksanakannya. Terima kasih.
Maksud kita gini, bentar. Kita melakukan rapid test itu di daerah-daerah yang seperti yang sudah ada ini. Iya, Seperti yang di Kuning. juga tim gugus lah bikin zonanya. Bukan terus semua masyarakat ini harus di rapid test. Nah, ya tidak, bukan itu. Yang sudah terdampak seperti yang kemarin kita duga terdampak, ternyata kan tidak. Itu yang perlu kita lakukan rapid test, saudaraku Jeffrey. Apakah saudara sudah pernah mengusulkan ke tim gugus untuk melakukan rapid test tersebut? Itu maksud kami, bukannya kemana-mana. Oke, terima kasih. Sebenarnya rapid test yang itu sudah pernah kami lakukan. Sudah. Di mana ada nanti warga yang kita curigai, dia dari daerah zona merah, sudah kita lakukan, sudah pernah kita lakukan untuk rapid test. Mungkin kita sendiri yang melakukannya di puskesmas, ada juga yang kami bawa ke rumah sakit Saudin Kutazani. Ya, mungkin saya tambahkan juga ini saya tambahkan juga terkait dengan disampaikan oleh saudara Rudi Tarigan. Ya, ini kan artinya secara spontanitas begitu ada kejadian di Kuning, itu baik itu keluarganya juga kita rapid test, dan juga tempat dia bekerja juga udah kita rapid test, termasuk dia ya di BPJS, ya Pak, udah juga. Jadi secara spontanitas ini artinya struktur daripada organisasi COVID ini ya secara tupoksi masing-masing kita ini banyak sedikit sudah mengetahui. Maka dalam ini ya mungkin ya tahu ya dari rumah sakit umum dan juga dinas kesehatan dan kami sebagai sekretariat. Ini perlu kami sampaikan juga, BPBD merupakan sekretariat COVID ini, maka dalam hal ini ya mungkin ya seiring dengan perjalannya waktu sudah hampir memasuki 2 bulan ya COVID ini ya alhamdulillah lah masing-masing dari tim gugus kesehatan maupun yang lain ini bisa tahu tupoksi masing-masing. Sedikit lagi saya tambahin mengenai sosialisasi dan edukasi. Selaku humas yang terstruktur di tim gugus tugas kabupaten, ada humas ini, kalau nggak salah saya Pak Kalaksa ada Kominfo, kemudian ada dinas kesehatan dan lain-lain, kemudian bagian humas. Usaha yang sudah kita lakukan dari Kominfo itu, yang pertama kita udah siaran keliling mengenai pencegahan penularan COVID ini lewat mobil operasional TV Radio Agara. Sasarannya yang kita lakukan adalah di hari-hari pekan atau yang biasa kita sebut hari-hari pasar. Misalnya Senin di Lawedeski, Senin di tempat di daerah seberang, Selasa terus di Semadam, Rabu kita di Lawe Sigala, Sabtu di pasar ini, sudah semua kita lakukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, lewat radio Agara kita udah rekam suara Forkompimda yang terdiri dari suara Bupati, Ketua DPR, suara Dandim, suara Kapolres, yang terakhir suara Pak Gajari, untuk isi pokoknya adalah pencegahan COVID ini. Terus kita minta kepada Pak Camat untuk mengambil rekaman ini di kantor Kominfo. Ini diambil. Pak Camat kita minta bantuannya untuk memberikan kepada pengulu kute. Pengulu kute kita minta untuk meneruskannya kepada pengurus masjid atau pengurus gereja setempat untuk memperdengarkan ini paling tidak 3 atau 4 kali satu hari. Kalau yang dari daerah muslim mungkin 5 kali bisa satu hari, setelah atau sebelum masuk waktu salat 5 waktu. Ya, itulah yang sudah kita lakukan ya Pak Kalaksa untuk mensosialisasikan bahaya dan pencegahan dari penularan COVID-19 ini. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Sedikit Bang. Ya. Saya jadi dari wartawan Indonesia. Cuman di sini kan banyak macam berita bagi tes ini itu segala ya kan. Nah, saya sedikit cuma tambahannya. Tolong diperketat di pos Lawe Pakam aja. Contoh kecilnya berapa hari yang lalu saya sampai jam 11-12 malam di Pakam untuk mengontrol keluar masuknya. Sekarang di desa-desa ini kan banyak dia orang belajar ke Medan, dikatakan udah ada surat. Cuma diminta surat dari dinas kesehatan dia ada. Dia keluar belanja Medan masuk kemarin, keluar Medan masuk kemarin. Itu tolong diperketat, itu aja semua. Cuma ini kan udah banyak OTG kita. Saya tidak pernah keluar dari luar lah, tidak pernah keluar dari. Cuma desa tolong diperketat masing-masing posko di desa. Sebab desa pun anggarannya besar.
Ya. Cuma kenapa orang tidak mau jaga 24 jam? Ayo makan gaji itu aja 8.000 per bulan. Ya, pos kamling itu. Nah, untuk apa? Di luar anggaran desa untuk itu di desa masing-masing. Tolong Tim Gugus tolong diperketat aja baik Pakam atau rumah bundar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukannya, ya Pak Joni. Ada yang lain lagi sebelum kita tutup? Ya, udah cukup Pak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya sudah nggak terasa sudah hampir 1 jam juga kita bincang-bincang di sini. Ya, terima kasih kepada perwakilan dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Purwacani, dokter pribadi dan kawan-kawan, ya, teman-teman wartawan yang telah begitu atensi untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dan beberapa masukan baik kepada tim gugus pihak Rumah Sakit Umum Haji Sauddin maupun pihak Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan semua masukan-masukannya tercatat kami buat di sini dan ada yang mungkin bisa. Ya. Terima kasih ya sekali lagi kepada rekan-rekan wartawan ya, pemerhati masalah kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, kepada teman-teman dari rumah sakit dari Dinas Kesehatan Kalaksa, BPBD. Di sana sini banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.